Kalau hidayah itu kan tidak dimanapun harus ke masjid mau ke ini, enggak juga, karena sewaktu-waktu kita mungkin memang dijalurkan untuk dapat hidayah lewat anak pang ya. Kita berpikirnya bahwa apa toh mosok kita hidup cuma untuk seperti ini terus ngelem terus apa ya. Saya pernah ngelem, saya pernah ngelem, terus terang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Hendrianto, pemilik usaha lobster hias air tawar Nisamina Lobster yang beralamat di Dusun Tosaren, RT 01, RW 006, Kelurahan Kradenan, Kecamatan Serumbung, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Saya itu di sini ya dibilang anak sampah masyarakat lah. Saya itu dipandang orang itu sampah masyarakat karena dari awal memang latar belakang keluarga saya kan memang ya seperti itulah. Nah itu saya kan akhirnya toko sakar PDW lah, akhirnya telinga saya ini kan saya lubangin sebesar pralon itu. Akhirnya saya ikut anak-anak pang di jalan itu, akhirnya ngompreng sana sini tidak jelas istilahnya. Ya memang tidak jelas karena tujuannya juga apa, tapi di sisi lain kan itu menjadi cerita dan cambuk buat saya, karena kalau kita bertahan di desa terus ya tidak ada segi pengalaman. Akhirnya hampir 3 tahun saya ngompreng dan kenal sama anak-anak pang itu, sharing-sharing, kok kamu begini begitu, kenapa, latar belakangnya apa. Akhirnya sudah itu saya memutuskan untuk pulang kembali ke desa lagi. Dan iya, karena dibilang sampah masyarakat itu kok ngopo mulai ngereget-ngereget di desa istilahnya kan. Tapi akhirnya saya keluar cari inspirasi lagi untuk merantau ke Kalimantan. Dan habis di Kalimantan saya sudah ada istri dan anak, saya pulang lagi, lalu saya menggeluti ini lobster hias ini. Awal mulanya itu ya karena dari pertama itu budidaya ya ikan itu lele pernah, nila pernah, gurame, terus ikan hias moli dan sejenisnya yang ikan hias itu. Akhirnya saya tertarik dengan lobster hias air tawar ini, dan lalu saya coba istilahnya cari petaninya, karena saya pertama melihat itu kan di toko ikan hias juga. Nah, saya tertarik dan harganya juga masih masuk di pasaran sekitar wilayah sini. Jadi terus saya coba cari petani dan akhirnya ketemu petani itu. Yang pertama membuat saya tertarik membudidaya lobster hias ini adalah warnanya yang warna-warni ya, cantik gitu. Saya lihat begitu. Terus yang kedua, saya tertarik karena budayanya lebih gampang. Yang ketiga, dari segi hasil juga menjanjikan. Untuk dasar awal tuh saya cuma pertama menyediakan kolam dulu ya. Terus saya pelajari sambil berjalan, entah dari kendala istilahnya tempat atau mungkin pakan, dan terakhir saya mempelajari dari segi penjualan. Dan dari segi penjualan itu alhamdulillah sudah bisa berjalan. Pertama saya mengembangkan lobsternya dibilang modal ya modal nekat istilahnya. Cuma yang penting bisa sok tahu lah, karena saya pengen belajar. Jadi kalau cuma pengen tok di angan-angan itu malah pusing. Jadi kalaupun kita sudah mencoba, kan cuma ada 2 kemungkinan antara berhasil dan gagal. Kalau kita berhasil ya sesuai harapan, kalau kita gagal setidaknya sudah tidak mengganggu pikiran kita. Kalau kita tidak memulai ya bakalan terus kepikiran terus dan mengganggu aktivitas apa yang kita akan geluti selanjutnya. Kalau di awal dibilang lurus ya alhamdulillah berjalan tidak sesuai kemauan saya, karena awal mulai itu saya beli kurang lebih 100 sampai 200 ekor itu saya jual, dan sisanya saya budidaya
setelah jalan 6 bulan pas saya mau panen hasil pertama saya itu malah mati semua. Pernah, karena itu kendalanya overpakan juga ya. Yaitu pernah kendala saya di situ pas awalnya. Tapi kalau untuk kendala selanjutnya mungkin bisa sambil berjalan sih kalau itu. Kalau untuk kendala yang lain itu saya dari awal sampai saat ini yang paling sering terjadi itu karena overpakan dan kendala air bau. Nah, itu disebabkan karena overpakan itu. Terus yang kedua, kalau mungkin kita budidaya di sawah itu kendalanya cuma burung. Nah, untuk mengatasi kendala itu yang pertama, kalau kita overpakan diusahakan pakan secukupnya aja. Kalau memang mau air tidak gampang ganti dan tidak gampang keruh. Untuk burung ya mungkin bisa diterapkan pasang rajut. Kalau memang ada biaya pakai rajut, kalau enggak kita cukup pakai enceng gondok itu, tanaman air yang terapung itu. Itu aja. Untuk kendala lain-lainnya insya Allah karena di setiap wilayah itu kan berbeda-beda, kita harus menyesuaikan di wilayah masing-masing juga untuk itu. Kalau takaran pakan sih tergantung apa lobster yang kita pelihara ya. Kalaupun kita masih pemula, untuk media yang sempit kita diusahakan pakan secukupnya sesuai, ibaratnya kalau kita pakai sayuran wortel atau tomat atau timun atau kecambah itu disesuaikan aja, minimal 2 potong atau 2 iris itu aja. Nanti kan kita sore atau pagi atau siang, pokoknya diusahakan 24 jam itu kalau memang ada sisa harus segera diambil ya. Karena kalau tidak diambil nanti airnya mudah keruh dan bau, menyebabkan lobster mati. Untuk lobster hias yang saya budidayakan ini adalah jenis lobster Clerke ya. Untuk Clerke itu ada 5 warna yang saya pelihara itu. Yang pertama ada merah, Marlboro, putih Snow White, oranye, blue, sama brown marun itu. Ada 5 warna. Cuma yang saya pelihara ini cuma 1 jenis saja, Clerke. Untuk penjualan kita bisa masuk ke kios-kios itu dari kita basic awal untuk di seluruh wilayah itu kurang lebih hampir sama. Yang kedua kita harus masuk di pasar ikan hias, itu kita harus survei juga masalah harga karena di setiap wilayah itu kan harganya masing-masing dan bervariasi ya. Karena kalau misalnya kita di Jawa Tengah tidak bisa, harus menyesuaikan di Jawa Timur. Kalau di Jawa Barat tidak bisa menyesuaikan di Jawa Tengah. Jadi untuk pokok pemasarannya kita setelah berhasil membudidayakan lobster hias ini, nanti kita langsung ke step untuk penjualan. Nah, itu gambaran penjualannya kita harus menyurvei harga di wilayah sampean masing-masing, gitu aja. Kalau harga sih di sini ya kurang lebih ya antara di toko itu 10.000 sampai 15.000-an lah. Kurang lebih ya. Kurang lebih ya. Per ekor ya? Iya. Lumayan berarti. Tapi kalau kita main partai sih tidak sampai segitu. Karena saya kan mainnya partai itu kan yang saya sebutkan harga ecarnya di toko-toko itu. Kurang lebih ya sekitar harga segitu. Untuk batu loncat lobster yang saya pelihara ini kan seiring waktu berjalan itu kemarin ada yang menawarkan untuk di restoran, tapi saya tidak mau karena harganya tidak masuk untuk dijadikan per kilo. Terus batu loncat yang kedua, selain di toko ikan hias kita bisa main bibit itu nanti kita juga jualnya per kilo, karena batu loncatnya nanti bisa buat apa ya namanya, peyek. Peyek mungkin kalau peyek cempli, peyek cedol, peyek udang sudah ada. Mungkin ini bocoran aja untuk teman-teman supaya nanti bisa untuk membuat peyek lobster. Mungkin itu batu loncatnya. Kemarin juga sudah ada yang datang untuk menawarkan peyek lobster itu, cuma dari segi penghasilan lobster saya untuk kapasitas 1 hari berapa kilo sampai berapa kilo itu saya belum bisa menjanjikan, karena
saya lebih cenderung ke mempertahankan pelanggan saya yang sudah berjalan dulu. Oh iya, untuk kapasitas per bulan tuh kurang lebih yang di kolam saya sendiri itu 1000 sampai 2000 ekor. Untuk kolam yang pemuda kurang lebih per bulannya itu ya 500-an ekor. Terus yang saya tanam di mitra setempat, orang-orang kampung, kurang lebih ya 1000-an ekor. Jadi kalau tidak salah totalnya itu per bulannya kurang lebih ya 2000 sampai 3000-an ekor gitu. Pertama itu saya hanya pengen membantu mendongkrak ekonomi ya, orang kayak orang warga sekitar kan ada lahan kosong, terus saya ajak bergelut dengan dunia lobster ini. Alhamdulillah ya mau, dan sampai sekarang juga kalau dibilang banyak juga enggak, karena setiap usaha itu tidak harus banyak pendapatan, karena ya itu untuk hasil yang sedikit cuma kecukupan itu, jadi mereka ya tertarik untuk memelihara lobster ini. Untuk cara saya meyakinkan warga sekitar itu, pertama kita harus punya sampel bahwa kita benar bisa usaha dalam jenis apapun usaha kita. Ibaratnya saya kan tidak mungkin baru pertama mulai kok 1 hari atau 1 minggu langsung ngajak, tidak bisa. Harus kita punya sampel kurang lebih 1 sampai 2 tahun baru kita terjun ke masyarakat. Karena saya pernah baru terjun beberapa bulan sudah ngajak ini, saya ngajak itu akhirnya dari segi penghasilan tidak cocok, akhirnya yang saya ajak ucul lah istilahnya. Nah itu juga pernah. Makanya kalau untuk bocoran untuk teman-teman, kalau kita mau ngajak seseorang harus kita punya sampel dulu. Dalam segi apapun usaha lah, tidak dalam segi lobster tok, apapun usaha yang kita geluti. Iya, karena kan saya mainnya, kalau grosir itu kan saya bilang kan main receh, tapi dikalikan berapa ribu itu aja. Ya misalkan 100 rupiah itu aja wes dikalikan berapa ribu tadi, dan itu cuma gambaran aja, tidak mungkin kan harganya 100 rupiah kan. Kalau dibilang untung bersih ya, kalau main grosir itu ya 300 rupiah sampai 500 rupiah, itu dikalikan berapa ribu tadi yang saya bilang itu aja. Dan itu juga berproses, tidak langsung jadi sekian. Penghasilan saya dulu itu 1 bulannya 6 kolam aja cuma 160 sampai 170 ribu. Nah, 6 kolam yang saya punya itu di belakang itu hasil 1 bulannya cuma 150 sampai 160 ribu 1 bulan itu. Makanya saya kan dulu sambil jualan di SD itu terus saya kumpulkan untuk tetap fokus apa yang saya harapkan di tujuan awal, bahwa saya pengen membuat kolam. Cuma saya tetap kerja sampingan juga, tidak harus langsung terjun di lobster, karena kalau setiap usaha itu kadang kan tetap ada gagal di awal juga, itu pasti. Pembudidaya kan semakin lama semakin banyak, jadi untuk harga itu ya kalau mau dijual mahal ya itu rezekinya sampean, mau dijual murah juga rezekinya sampean, tergantung kita mau menyikapinya gimana. Kalaupun harga sudah jadi, kenapa harus kita turunkan, kenapa kita harus rendahkan? Toh nanti juga petani juga yang istilahnya bingung kan, petani juga. Sampean kalau mau ngerusak harga, istilahnya baru main petani kecil, nanti sampean juga yang bingung. Justru kalau kita mau istilahnya lebih mengenal orang-orang yang apa istilahnya diajak sharing, diajak ngobrol, nanti kan banyak media, entah dari YouTube lah, entah dari Facebook, Instagram, WhatsApp, itu kan nanti kita bisa sharing, kita bisa obrolkan kalau masalah harga. Ya takutnya kalau kemarin kan saya habis diajak curhat sama orang itu, Mas saya petani gini, di sana harganya berapa, oh sekian, di sini udah hancur Mas. Ya saya tidak bisa apa-apa, toh yang ngancurin juga di wilayah sampean sendiri. Ya kalau sudah hancur tinggal sampean mau tetap bertahan dengan bagaimana cara pengembangan atau mau pindah haluan, itu aja solusinya.